Minasan, Chapter 72 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Kemajuan Umat Manusia. Diawali dari makam Tesla yang berada di Ferncliff Cemetery, New York, Amerika. Diceritakan bahwa Nikola Tesla tutup usia pada 7 Januari 1943. 9 bulan kemudian setelah kematian Tesla, pada tanggal 28 Oktober, eksperimen yang sangat rahasia dilakukan berdasarkan penelitian terakhir Tesla. Nah, kita disuruh belajar sejarah ya Minasan, karena penelitian rahasia yang disebut Philadelphia Experiment memang benar dilakukan di kehidupan nyata oleh militer Amerika. Saking rahasianya, militer Amerika Serikat masih menyangkal penelitian itu sampai saat ini. Tapi buat yang pernah menonton film Philadelphia Experiment yang disutradarai oleh Paul Ziller, tentu memiliki gambaran apa itu Philadelphia Experiment. Film ini sempat populer di pertengahan era 80-an, menceritakan seorang tokoh yang terlempar ke masa depan akibat usaha untuk menghilangkan pesawat dari radar. Nah, kita pun diperlihatkan kapal perang USS Eldridge bernomor DE-173 sebagai bahan eksperimennya. Tujuan dari eksperimen ini tidak lain adalah menjadi invincible atau tidak terlihat, teleportasi, dan time travel atau perjalanan waktu. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Percobaan rahasia ini berlangsung pada pertengahan Perang Dunia Kedua pada 28 Oktober 1943. Selama percobaan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal kapal perang yang dikenal dengan nama Destroyer USS Eldridge yang akan digunakan sebagai percobaan agar kapal perang ini tidak dapat terlihat saat berada di medan pertempuran. Kapal perang ini telah dilengkapi dengan Tesla Coil atau kumparan Tesla yang kuat selama beberapa dekade. Digambarkan sebagai eksperimen untuk menciptakan tekanan tingkat tinggi pada lambung kapal dalam upaya untuk membuat kapal tidak terlihat oleh radar. Ketika kapal perang eksperimen itu berlabuh, mereka pun menekan tombol tuasnya. Lalu sesuatu yang buruk pun terjadi. Kapal perang itu menghasilkan medan magnet yang sangat kuat lebih dari yang mereka harapkan. Dan boom! Kapal perang eksperimen yang sangat besar itu pun bukan hanya hilang dari radar, tetapi lenyap seketika. Militer yang mengawal pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat Minasan. Beberapa waktu kemudian, kalau menurut rumor yang beredar sih 4 jam ya Minasan, di lepas pantai Pulau Norfolk di Inggris, kita diperlihatkan nelayan yang sedang menjala ikan di laut. Siapa sangka kapal perang eksperimen tiba-tiba saja muncul di lepas pantai Pulau Norfolk, membuat nelayan sangat terkejut melihatnya. Padahal jarak antara Philadelphia ke Norfolk sekitar 363 km jauhnya. Ya kalau jalan kaki sih bisa 131 jam baru nyampe. Menurut sebagian besar laporan, Angkatan Laut berhasil melakukan percobaan ini selama uji coba musim panas 1943. Lalu selama tes pada tanggal 22 Juli 1943, diperkirakan Angkatan Laut berhasil membuat sebuah objek hampir sama sekali tak terlihat, meskipun dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa area sekitar objek yang menghilang justru muncul seperti kabut yang berwarna hijau. Namun setelah objek tersebut dibawa untuk menjadi terlihat lagi, ada banyak benda-benda atau anomali di sekitar kapal, termasuk orang-orang mereka yang tertanam di sisi lubang. Beberapa awak menderita luka bakar, beberapa terjebak di antara ruang waktu berbeda dan luruh ke dalam struktur kapal. Awak lain kalau tidak hilang dan gila malah bisa berjalan menembus dinding. Karena kejadian yang sangat kontroversial ini, akhirnya pemerintah mengklasifikasikan kejadian ini sebagai top secret dan menjadi teori konspirasi hingga saat ini. Tidak sampai di situ, percobaan kedua pun dilakukan sebagai pengembangan dari eksperimen Philadelphia yang dilakukan di Montauk pada musim panas tahun 1984, alias 41 tahun berselang setelah eksperimen pertama. Saking mengerikannya dari proyek rahasia ini mengakibatkan terjadinya sebuah vortex atau pusaran yang menyerupai black hole. Pusaran tersebut bahkan masih aktif karena kumparan elektromagnetik dari Eldridge pada tahun 1943 yang masih mendapatkan suplai tenaga dari generator. Bahkan ada seorang ilmuwan yang mengerjakan proyek Montauk beranggapan jika ada seorang pelaut dari Eldridge yang terdampar di Montauk pada tahun 1984.
Pelaut itu pun diyakini sebagai salah satu dari orang yang kembali dari masa lalu, yaitu pada percobaan Eldridge 1943 dan pergi melalui pusaran yang menyerupai black hole dengan membawa misi mematikan generator. Ia lalu menghancurkan berbagai tabung yang berperan dalam eksperimen di tahun 1943. Kemudian ia pun menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Letnan kedua Angkatan Laut Amerika Serikat pun ketakutan dengan hasil eksperimen ini. Bahkan banyak yang berkata jika ini hanyalah eksperimen siluman. Namun ia menjelaskan jika eksperimen yang sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan itu. Menurutnya itu adalah teleportasi. Ketika mereka justru merasa jika proyek ini akan sukses besar, mereka harus mengubur proyek ini dalam-dalam saking mengerikannya korban dari eksperimen ini. Tetapi rupanya studi Tesla tidaklah gagal minasan. Rupanya Tesla telah menyelesaikannya dan menggunakan teleportasi itu untuk melawan Beelzebub. Area Valhalla yang dikelilingi oleh jaring listrik pun bersinar dengan terang dan memancarkan arus listrik yang keluar seperti sambaran petir. Wah, ini sih definisi raket nyamuk super ilmiah buat membunuh lalat ya. Beelzebub yang terkena tinju keras dari Tesla yang melakukan teleportasi pun terlempar ke belakang. Menyaksikan itu, Adamas dan Zeus tampak khawatir. Kepulan asap pun mengelilingi Valhalla dengan Beelzebub berada di bagian tengah. Pihak manusia bersorak-sorai menyaksikan kekuatan teleportasi dari sains. Kita pun melihat Beelzebub bertelanjang dada dengan tato menyerupai hati di dada kirinya. Bajunya telah hancur saking kerasnya plasma Pulse Punch dari Tesla. Pada panel bagian ini, semua orang khawatir sama teori aurat. Kalau Beelzebub kalah, maka ia akan menjadi dewa yang kelima sebagai perwakilan dewa yang mati dikalahkan oleh manusia. Maka skornya akan menjadi 3 untuk dewa dan 5 untuk manusia. Wah, apakah dewa akan membiarkan manusia mengunggulinya? Namun, Beelzebub kembali berdiri meskipun darah telah keluar dari mulutnya. Dari pihak penantang dewa yaitu Isami Kondo bersama dengan petarung di pihak manusia lainnya sedang menganalisa apa yang dilakukan oleh Tesla saat bertarung. Apakah Tesla memang sangat cepat sampai tidak terlihat? Tetapi Okita Shoji merasa jika Tesla tidak bergerak. Kojiro Sasaki juga memberikan pendapat bahwa Tesla mungkin saja menghilang. Ares pun panik dan minta penjelasan kepada Hermes. Namun Hermes tidak mengetahui apa-apa. Tapi berbeda dengan Beelzebub yang juga seorang ilmuwan, ia sudah mengetahui teknik dari Tesla yaitu teleportasi. Mendengar Beelzebub menyebut teleportasi, maka Tesla pun dengan bangga menyebutnya sebagai Tesla Warp sambil tertawa riang. Sementara ilmuwan yang menonton pun merasa malu dengan nama-nama jurus yang dibuat oleh Tesla. Dan tanpa diduga, Beelzebub mengetahui bahwa Tesla Warp memiliki 3 batasan penggunaan. Tesla sangat terkejut mendengarnya. Beelzebub pun menjelaskan jika Tesla perlu waktu untuk mengumpulkan energi saat mengaktifkannya. Itu karena menurut Beelzebub, setelah Tesla melakukan serangan terakhir, jika Tesla akan mengaktifkannya lagi untuk berpindah ke titik buta Beelzebub dan menyerangnya, pada saat itu Tesla bisa saja membunuh Beelzebub secara langsung. Tapi Tesla tidak menyerang Beelzebub lagi dan malah menjaga jaraknya. Wah, ini sih alasan yang masuk akal ya minasan. Jika saja Tesla melakukan teleportasi lagi untuk menyerang Beelzebub saat sedang terlempar, seperti halnya pertarungan Dragon Ball yang sering kita nonton, bisa dipastikan Beelzebub akan mati sih minasan. Kemudian yang kedua, menurut Beelzebub, pergerakan Tesla itu terbatas. Contohnya saat Tesla mengaktifkan Tesla Steps, ada yang aneh dari gerakannya itu. Rentetan gerakan yang terlihat percuma itu memiliki tujuan lain. Gerakan yang sebenarnya berguna untuk menuntun Beelzebub berpindah ke tempat di mana Tesla bisa berteleportasi. Kedua burung Hugin dan Munin yang bertengger di pundak Odin pun memberikan komentar jika tak mungkin Tesla memikirkan serangan dan pertahanan yang dilakukannya sekaligus untuk memancing. Namun Loki mengakui kecerdasan si brengsek Tesla. Beelzebub melanjutkan bahwa kelemahan yang ketiga adalah jumlah saat Tesla bisa mengaktifkannya sangatlah terbatas. Setelah menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja pembangkit daya yang berada di telapak kiri Tesla meledak dan rusak. Kita bisa melihat kepanikan dari para Valkyrie yang menonton pertarungan itu, seperti Brunhilde,
Gol, Helok yang menjadi Volun Jack the Ripper, dan Haris yang menjadi Volun Sasaki Kojiro. Wajar saja ya panik, para Valkyrie sejak awal merelakan dirinya untuk bisa melakukan apapun sampai Valkyrie yang menjadi senjata Volun Suci hancur layaknya pengguna yang ikut mati. Tesla justru bertepuk tangan dan tersenyum. Ia pun menjelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah Tesla Warp hanya bisa dilakukan di dalam game Matria. Tesla berkata jika bukan berarti Tesla Warp tidak bisa digunakan di luar, tetapi itu akan terlalu berbahaya. Dan di saat berteleportasi, Tesla harus berkonsentrasi dengan Super Tesla Particle. Itulah sebabnya mengapa Tesla harus menyerang dengan sangat keras. Beelzebub pun mengajak Tesla berdiskusi, minasan. Ya, namanya juga sesama ilmuwan ya kan? Istirahat gelut dulu kali. Beelzebub pun bertanya kepada Tesla bahwa saat Tesla menyerang dengan listrik tadi, partikel itu akan saling tarik-menarik kan? Tesla pun berkata, tepat sekali, senang rasanya ada yang menjawab dengan benar. Wah, bisa-bisa mereka jadi tim peneliti yang berduet, bukan lagi berduel ya. Tesla menjelaskan jika dirinya menciptakan banyak titik dengan konsentrasi partikel yang tinggi, yang bahkan tidak dapat terlihat dengan menggunakan mata telanjang. Dan setelah menentukan lokasi dari tujuan, yang dilakukan berikutnya adalah menyinkronkan Tesla partikel di lokasi tujuan dengan Super Tesla Coil. Lalu jadilah serangan Tesla yang mampu membuka baju Beelzebub dengan paksa biar auratnya kelihatan, minasan. Namun Tesla mengungkapkan kelemahannya, yaitu butuh waktu 63 detik untuk menyinkronkannya. Tepok jidat dong para ilmuwan lain yang menonton pertarungan mereka. Tesla kemudian memasang wajah serius dengan berkata bahwa kelemahan lainnya adalah satu Super Tesla Coil akan dipakai tiap Tesla Warp. Maka kesimpulan Beelzebub benar bahwa gerakan teleportasi atau Tesla Warp sangatlah terbatas. Tesla hanya bisa melakukannya 2 kali lagi. Gol pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Tesla melakukan lebih dari itu. Brunhilde pun menjelaskan jika menurutnya Gondul sebagai material dari baju armor itu akan hancur. Begitupun dengan Tesla yang akan ikut hancur karena jiwa mereka saling terhubung. Gol pun merasa sedih membayangkan jika kakak Gondulnya akan mati, minasan. Beelzebub pun heran mengapa Tesla mengatakan semua kelemahannya itu kepadanya. Tapi Tesla justru kegirangan dan berkata jika menahan informasi itu akan menghambat sains. Tesla pun mengeluarkan quotes-nya, bagilah ilmu barumu tanpa pengecualian. Karena dengan cara seperti itu, umat manusia akan maju. Beelzebub terkejut mendengarnya. Tapi kemudian Beelzebub yang juga seorang ilmuwan lalu tersenyum dengan ocehan Tesla. Saat akan berdiri, Beelzebub pun memuntahkan darah. Beelzebub mengalami luka parah dari kelihatannya. Beelzebub merasakan rasa sakit yang mengingatkannya pada Hades. Mari kita bahas kilas balik dari Beelzebub biar adil dan gantian gitu loh. Tapi kali ini bukan berdasarkan kisah nyata ala Tesla, karena tidak ada yang pernah kembali dari neraka kan, minasan? Diceritakanlah di dunia bawah tempat istana Hades berada. Sejumlah penjaga gerbang dibuat tepar dengan seseorang yang menerobos masuk. Seseorang yang menerobos juga mendapatkan beberapa luka saat melawan para penjaga. Kemudian ia membuka pintu dan mendapati Hades yang sedang duduk di singgasana tahtanya. Hades yang sedang membaca buku pun berkata bahwa seharusnya tidak sembarangan orang yang bisa masuk di ruangan raja. Kita juga bisa melihat foto keluarga yang sangat berharga bagi Hades sebagai kakak tertua, di mana dirinya duduk di tengah, kemudian di belakangnya ada Zeus, lalu ada Mars di sebelah kiri dan Poseidon di sebelah kanan. Hades pun menyimpan bukunya dan berkata, "Jadi, apa maumu, Raja Lalat Beelzebub?" Wah, di sini desain karakter Beelzebub lebih mirip villain ala Boku no Hero Academia ya, minasan. Saat Beelzebub akan menjawab dengan sebuah permintaan, Hades lalu memotong ucapan Beelzebub dengan berkata tentang sebuah rumor yang beredar di dunia bawah bahwa ada seseorang yang nekat jatuh dari surga dan bertarung melawan pasukan milik Hades. Seperti yang kita tahu, Lucifer, Azazel, Samael, dan Lilith sebagai teman yang dibunuh oleh kutukan Satan yang bersemayam dalam diri Beelzebub berasal dari surga. Tetapi Beelzebub yang memang mau mati pun menantang semua petarung di dunia bawah, sehingga ia juga dijuluki sebagai iblis gila dari Helheim. Hades merasa heran dengan kondisi Beelzebub yang sudah terluka parah tapi masih ingin menantangnya.
Ia bertanya-tanya apakah Beelzebub memang cari mati. Namun Beelzebub menjawab jika dirinya memang mau mati. Beelzebub meminta Hades untuk membunuhnya Minasan. Kemudian Hades membuka kacamatanya dan berkata, "Mendokse, seperti Shikamaru." Hades pun siap bertarung Minasan. Dan ini adalah pertarungan dalam flashback ya. Biar lama gitu ronde ke-8 selain kita menyaksikan presentasi dari ilmuwan. Oke deh Minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut yuk di kolom komentar. Dah.